Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dalam presentasi tugas besar metode numerik. Kami dari kelompok Tugas Magnum yang beranggotakan W.R. Supratman, Ardi Ansyah, M. Iksan Zaki, Dodi Novem, dan M. Haryo Wijaya. Jadi inti daripada tugas besar metode numerik ini yaitu menyelesaikan suatu kasus persamaan diferensial biasa dengan dua metode, yaitu metode numerik dan analitik, yang khususnya permasalahan tersebut berada di Pulau Sumatera. Secara singkat, apa sih metode analitik? Jadi metode analitik merupakan sebuah metode yang menggunakan cara yang sudah baku atau dengan aturan-aturan kalkulus seperti biasa, yang mana hasilnya berupa suatu fungsi ataupun relasi. Nilai dari perhitungannya adalah nilai sejati atau nilai exact yang tepat gitu. Kemudian metode analitik tidak selalu mudah memperoleh solusi, bahkan ada yang tidak dapat diperoleh solusi. Maksudnya adalah ada sebuah permasalahan yang permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Itulah kenapa diperlukan metode yang kedua, yaitu metode numerik. Metode numerik merupakan sebuah metode yang menggunakan aritmatika seperti tanda baca matematika, yaitu tambah, kurang, perkalian, dan juga pembagian. Yang tentunya hasilnya berupa angka dan nilai dari perhitungannya adalah hampiran atau nilai yang tidak tepat. Kemudian solusi selalu dapat diperoleh dengan bantuan program komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ardi. Pada Saudara Ardi, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan. Didapati sebuah formula dari pertumbuhan penduduk sebagai berikut. Dx per dt sama dengan 1/100x dikurang 1/10⁴x kuadrat. Jika tahun 2022 sekarang, jumlah pertumbuhan penduduk di Aceh adalah 5.000 dikali 1 dikali 10⁻3. Berapakah jumlah penduduk di Aceh pada 2 tahun berikutnya atau pada tahun 2024? Oke, next. Ya, inilah bentuk matematisnya. Diketahui dx per dt sama dengan 1/100x min 1/10⁴x kuadrat. Untuk T0 sama dengan 0. Untuk X T0 sama dengan X0 sama dengan 5.000. Ditanya X2 dari kedua metode analitik dan numerik. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ardi atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu masuk ke penyelesaian. Yang pertama adalah penyelesaian permasalahan dengan menggunakan metode analitik yang akan dijelaskan oleh Saudara Rio. Pada Saudara Rio dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan penyelesaian metode analitik. Di sini dengan rumus 1/10⁻⁻2x dikurang 10⁻⁻8x kuadrat dx per dt. Setelah itu kita integralkan 1/10⁻2x minus 10⁻⁸x kuadrat dx per sama dengan integral dt. Setelah itu setelah rumus sudah diselesaikan, mendapatkan nilai X sama dengan CE pangkat T per 100 per 1 plus 10⁻⁻6 dikali CE pangkat T per 100. Kemudian kita mendapatkan nilai C itu sama dengan 5.025,1256. Kemudian X dengan nilai T itu sama dengan 5.025
1256 E pangkat T per 100 per 1 plus 10 pangkat min 6 dikali 5025,1256 dikali E pangkat T per 100. Kemudian dengan nilai X dengan nilai 2 sama dengan 5025,1256 dikali E pangkat 2 per 100 per 1 plus 10 pangkat min 6 dikali 5025,1256 dikali E pangkat 2 per 100 mendapatkan hasil 5100,4915. Mungkin itu saja dari penyelesaian metode analitik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Haryo atas penjelasannya. Sudah terbukti ya bahwasannya penyelesaian mengenai pertumbuhan penduduk di daerah Aceh itu bisa diselesaikan dengan metode analitik, yang mana setelah mendapatkan nilai C, didapatkan nilai dari XT2 yaitu sebesar 5100,4915. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai penyelesaian permasalahan menggunakan metode numerik. Jadi metode numerik yang kami gunakan adalah metode Rengkuta orde 4. Kenapa demikian? Karena metode numerik dengan metode Rengkuta orde 4 ini memiliki ketelitian yang cukup tinggi dibandingkan dengan metode Rengkuta orde sebelumnya, yaitu orde 1, 2, dan 3. Untuk pertama yaitu kita dapatkan tadi dari persoalan, yaitu bentuk dari matematis dx per dt sama dengan 1 per 100x dikurang 1 per 10 pangkat 8 x kuadrat. Yang mana x dengan T0 sama dengan 5000, dan yang ditanyakan adalah nilai dari x T2 sama dengan berapa. Jika diketahui interval sama dengan 1, untuk T0 atau batas awal yaitu 0, B atau batas akhir sebesar 2, interval adalah 1, dan langkah yang kita gunakan yaitu sebesar N sama dengan 2 min 0 per 1, dapatkan nilai 2. Jadi penyelesaian ini menggunakan 2 langkah. Untuk T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 1, jika X0 sama dengan 5000, berapa nilai dari X1? Selanjutnya masuk ke penjelasan mengenai penyelesaian metode numerik yang akan dilanjutkan oleh Saudara Dodi Novem. Pada Saudara Dodi, kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan penyelesaian dengan menggunakan metode numerik. Di mana dapat kita lihat K1 sama dengan HF dikali T0, X0 sama dengan 1 dikali 1 per 100 dikali 5000 dikurang 1 per 10 pangkat 8 dikali 5000 pangkat 2. Selanjutnya yaitu K2 sama dengan HF dikali T0 tambah setengah H dikurang X0 tambah setengah K1, yang dimana hasilnya didapat sebesar 49,99,62. Next. Selanjutnya yaitu K3, yang dimana K3 sama dengan HF dikali T0 ditambah H dikurang H, X0 dikurang K1 ditambah 2K2, di mana nilai K3 itu didapatkan sebesar 50,2473. Selanjutnya nilai X1 sama dengan X0 ditambah 1/6 dikali K1 ditambah 4K2 ditambah K3, yang dimana hasil dari X1 tersebut didapatkan sebesar 5049,9970. Next. Selanjutnya yaitu T2 sama dengan 2 dan X2 akan dicari. Nilai K1 sama dengan HF dikali T1 dikali X1. Maaf, H
HF dikali T1, X1 sama dengan 1 dikali 5049,9970 per 100 dikurang 5049,9970 pangkat 2 per 10 pangkat 8, di mana hasilnya didapat sebesar 50,2449. Selanjutnya yaitu K2 sama dengan HF dikali T1 ditambah 1/2 H di koma X1 tambah 1/2 K1, di mana hasil K2 didapat sebesar 50,4936. Selanjutnya K3 sama dengan HF dikali T1 tambah H, X1 dikurang K1 ditambah 2K2, di mana hasil yang didapat yaitu sebesar 50,7472. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Dodi Novem atas penjelasannya. Lanjut, pengakhiran dari penyelesaian metode numerik akan diselesaikan oleh Saudara Muhammad Ihsan Zaki. Pada Saudara Muhammad Ihsan Zaki, kami silakan. Baiklah, sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Dodi tadi, di mana telah diketahui nilai K1, K2, dan 3-nya. Sehingga kita dapat mencari nilai X2, di mana nilai X2 rumusnya adalah X1 ditambah 1/6 K1 ditambah 4K2 ditambah 4K3. Kita masukin angkanya dan didapat nilai X2-nya yaitu 5100,4914. Lalu kita lihat perbandingan di hasil analitik dan metode numerik, di mana nilai hasil analitiknya adalah 5100,4915 dan nilai metode numeriknya adalah 5149,14. Dari sini kita ketahui bahwa dengan melakukan metode numerik yaitu ringkutan oleh 4 memiliki ketelitian yang tinggi karena nilainya lebih mendekati dari nilai sejatinya yaitu 5100,4915 dan memiliki nilai galatnya sebesar 0,0001. Lanjut ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ihsan Zaki atas penjelasannya. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwasannya penyelesaian untuk permasalahan pertumbuhan penduduk di daerah Aceh itu bisa diselesaikan dengan dua metode, yaitu metode analitik dan juga metode numerik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, metode analitik didapatkan sebesar pertumbuhan penduduk di daerah Aceh pada 2 tahun selanjutnya. Dengan metode analitik didapat sebesar 5100,4915. Kemudian diselesaikan dengan metode numerik, didapatkan pertumbuhan penduduk selama 2 tahun sebesar 5100,4914. Sudah terlihat perbandingan hasil daripada dua metode ini, yang mana kami sengaja menggunakan metode Rengkuta Orde 4 karena memiliki ketelitian yang sangat tinggi, yaitu 0,001. Demikianlah akhir dari presentasi dari kelompok tugas Tugas Magnum yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih saya dan teman-teman minta maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.